Barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita pada hari ini sedang melaksanakan puasa Arafah, puasa di 9 Zulhijjah. Puasa Arafah mempunyai keutamaan yang sangat besar. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa Arafah bisa menghapus ya dosa-dosa setahun yang sekarang ini sedang berjalan dan setahun berikutnya. Jadi 2 tahun dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah jami'an, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang sangat utama, di mana Allah Subhanahu wa taala sangat senang apabila hari-hari ini dipenuhi dengan amal soleh. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada hari di mana amal soleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah." Walaupun jihad di jalan Allah. Jadi beramal di hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya, keluar di jalan Allah, kemudian dia tidak kembali lagi, alias dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali amalan ini. Ini amalan yang luar biasa, ya, terbunuh di jalan Allah, ini tidak ada yang bisa menandinginya. Para jamaah rahimakumullah jami'an, keutamaan ini bisa didapatkan oleh siapa saja. Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah bisa didapatkan oleh siapa saja, baik orang yang berangkat ke tanah suci mengerjakan umroh dan haji, ataupun orang yang tidak berangkat ke tanah suci. Siapa saja bisa mendapatkan keutamaan 10 pertama Zulhijjah. Kita lihat penjelasan Al-Hafidz Ibn Rajab. Lamma kana Allah Subhanahu wa ta'ala qad wada'a fi nufusil mu'minin haninan ila musyahadati
baitihi al-haram wa laysa kullu ahadin qadiran ala musyahadatihi fi kulli amin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa rindu ke dalam jiwa orang-orang yang beriman untuk melihat Baituhu al-Haram, melihat Ka'bah. Jadi siapa sih yang tidak rindu melihat Ka'bah? Semua orang mukmin pasti punya kerinduan untuk bisa melihat Ka'bah. Dan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tanamkan rasa rindu di dalam hati kita untuk bisa melihat Ka'bah. Walaysa kullu ahadin qadiran ala musahadatihi fi kulli am. Namun tidak setiap orang bisa melihat Ka'bah setiap tahun. Ya, tidak setiap orang bisa berangkat ke tanah suci karena biaya yang mahal, kemudian antrian yang panjang. Faradha 'alal mustati al-hajja marratan wahidatan fi umrihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji bagi orang yang mampu. Allah wajibkan haji bagi orang yang mampu. Marratan wahidatan fi umrihi, hanya satu kali seumur hidupnya. Jadi Allah tidak wajibkan setiap tahun, tidak. Haji itu wajib hanya satu kali dalam seumur hidup seseorang. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa tiap tahun wajib. Kalau haji setahun hanya sekali, ya, dalam seumur hidup. Wa ja'ala mausim al-asri mustarikan bainas sairina wal qaidin. Dan Allah jadikan, ya, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bisa diraih oleh siapa saja, baik orang-orang yang berangkat ke tanah suci maupun orang-orang yang tidak berangkat ke tanah suci. Kita pun yang ada di negeri kita bisa mendapatkan keutamaan bulan Dzulhijjah. Faman ajaza anil haji fi kulli amin qadara fil asri ala amalin ya'maluhu fi baitihi yakunu afdal minal jihad. Maka barang siapa yang belum mampu haji, ya, fi kulli am qadara fil asri ala amalin, dia bisa melakukan amalan-amalan yang lain fi baitihi, di rumahnya atau di negerinya, di mana amalan-amalan itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Jadi kita, ya, yang tidak berangkat haji bisa mendapatkan keutamaan bulan Dzulhijjah kalau kita beramal soleh. Kita isi hari-hari ini dengan amal soleh, di mana amalan-amalan itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah jami'an, ya, jadi amalan-amalan yang kita lakukan pada hari-hari yang mulia ini, ya, diantaranya dikata penulis, ya, kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, bagi yang mampu haji dan umrah, silakan haji dan umrah. Kemudian juga al-muhafadzah 'alal wajibat, kita jaga amalan-amalan yang wajib, ya. Kalau pada bulan-bulan yang lainnya kita jaga amalan-amalan yang wajib, apalagi pada hari-hari ini, hari-hari yang sangat utama. Kemudian juga memperbanyak, ya, amalan-amalan sunnah, ya, memperbanyak zikir, ya, takbir, puasa, berkurban, salat Id dan seterusnya. Ya, segala bentuk amal soleh sangat disukai untuk dilakukan pada hari yang mulia ini. Para jamaah rahimakumullah jami'an, ya, tema kita tentang amalan-amalan di
10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Sekarang kita sudah berada di 9 Dzulhijjah. Ya, besok 10 Dzulhijjah, amalan apa yang disyariatkan bagi kita? Kemudian lusa tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Ya, ini juga amalan-amalan apa yang disyariatkan bagi kita. Taib. Para jemaah rahimakumullah jami'an, tanggal 10 Dzulhijjah itu dikenal dengan hari nahar, hari penyembelihan. Yang naik haji mereka nyembeli tanggal 10 Dzulhijjah. Kita yang tidak naik haji juga nyembeli tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau kita namanya berkurban, ya, kalau mereka menyembeli hewan. Orang yang haji ngambil haji tamattu atau haji qiran, dia harus nyembeli hewan. Taib. Tanggal 10 Dzulhijjah dikenal dengan hari nahar. Hari nahar ini mempunyai keutamaan-keutamaan, diantaranya annahu yaumul hajjil akbar. Annahu yaumul hajjil akbar. Hari nahar merupakan hari haji yang paling besar. Yutimu al-hujjaj fihi nusukahum. Pada hari itu jamaah haji menyempurnakan manasik haji mereka dan menyembeli hewan sesembelihan mereka. Dalam hadis riwayat Abu Daud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari nahar, "Ayyu yaumin hadza?" Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, hari apa ini? Qalu yaumun nahri. Kata mereka, ini hari nahar. Qala hadza yaumul hajjil akbar. Kata beliau, kalau begitu ini hari haji yang paling besar. Jamaah haji kan mengerjakan haji selama beberapa hari. Haji yang paling besar ini hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Kenapa hari nahar dinamakan dengan Yaum Hajjil Akbar, hari haji yang paling besar? Lianna tamama a'malil haji yakunu fihi. Karena amalan-amalan haji itu disempurnakan pada hari ini. Amalan-amalan haji disempurnakan pada hari ini. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah, besok tanggal 10 Dzulhijjah, itu ada amalan-amalan yang dilakukan oleh jamaah haji, dan dengan amalan-amalan itu haji mereka jadi sempurna. Apa saja amalan-amalan yang dilakukan pada hari nahar 10 Dzulhijjah? Yang pertama, melempar jumroh aqobah. Melempar jumroh aqobah, ya, dengan 7 buah batu. Yang kedua, menyembelih hewan sesembelihan atau al-hadiyu. Yang ketiga, mencukur rambut. Dan yang keempat, tawaf ifadah. Ya, jadi hari ini para jamaah tanggal 9 Dzulhijjah itu jamaah haji wukuf di Arafah. Semuanya kumpul di Arafah. Besok, ya, mereka melempar jumroh aqobah, menyembelih hewan sesembelihan, mencukur rambut, dan tawaf ifadah. Jadi hari nahar dinamakan hari haji yang paling besar karena pada hari itu, ya, jamaah haji menyempurnakan amalan haji mereka. Kemudian annahu afdalu ayyamil am. Hari nahar merupakan hari yang paling utama
dari hari-hari yang lainnya. Satu tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Satu tahun ada berapa hari? Satu tahun ada berapa hari? 365 hari. Iya, 65 atau 60. Dari hari-hari ya dalam setahun, itu hari yang paling mulia hari Nahar, besok. Hatta min yaum Idul Fitr, bahkan hari Nahar lebih utama daripada hari Idul Fitri. Idul Fitri masih kalah. Yang paling utama hari raya Idul Adha, hari Nahar. Mana dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'zamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, jadi besok kalau kita ditakdirkan masih hidup, ya, kita berada di hari yang paling utama dari hari-hari yang lainnya. Walikaunihi yajtami'u fihi as-shalah wan nahar wa huma afdalu minas shalah was shadaqah. Kenapa hari Nahar menjadi hari yang paling utama? Karena pada hari itu ada salat dan ada berkurban. Salat apa? Salat Id. Fasholli li rabbika wanhar. Atau Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan menyembelilah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Salat di sini maksudnya salat Id, wanhar, dan menyembelilah, yakni berkurbanlah. Para jamaah rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat dan menyembelih. Ini kan surat apa nih? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan Al-Kautsar kepadamu. Ada yang mengatakan Al-Kautsar ini telaga. Allah telah memberi Al-Kautsar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bentuk syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan Nabi untuk salat Id dan berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah. Wa yajtami'u fihi li ahlil mausim syarafuz zaman wal makan. Bagi orang-orang yang melaksanakan haji, terkumpul padanya dua kemuliaan. Kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat. Kalau kita kan hanya mendapatkan kemuliaan waktu, tidak mendapatkan kemuliaan tempat. Tapi jamaah haji, orang yang melaksanakan haji, mereka mendapatkan keutamaan waktu 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan keutamaan tempat, mereka ada di tanah suci. Makanya yang meninggal ya para jamaah, orang yang meninggal pada bulan-bulan ini luar biasa, atau pada hari-hari ini. Ya kayak Mbah Mun ya, itu meninggal di sana. Udah meninggal di hari-hari yang mulia. Yang kedua, meninggal di tempat yang mulia. Meninggal di hari yang mulia dan di tempat yang mulia. Belum lagi disolati oleh orang-orang yang ada di sana. Ada ya puluhan ribu orang-orang yang di sana mendoakannya. Ya, jadi yang berangkat haji bisa pulang, alhamdulillah. Tidak pulang juga nggak apa-apa. Ya, artinya kalau Allah mentakdirkan meninggal di sana ya sudah. Ya, meninggal di tempat yang suci. Ya, mudah-mudahan kita bisa berangkat ke sana. Para jamaah rahimakumullah jami'an, pada hari Nahar ya ada amalan-amalan yang disyariatkan kita kerjakan. Ya, di antaranya salatul Id, ya, salat Idul Adha, jangan lupa ya, besok pagi kita berangkat ke lapangan untuk salat Idul Adha. Ya, kemudian ada sunnah-sunnah yang kita lakukan ya sebelum berangkat.
Disunahkan makan atau enggak makan? Disunahkan tidak makan. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sunnahnya makan dulu terus berangkat. Kalau Idul Adha sunnahnya enggak makan dulu, ya, berangkat nanti pulang baru makan. Kemudian juga jangan lupa pakai pakaian yang paling bagus, ya. Kemudian ya, berangkatnya lewat jalan yang lain, pulangnya jalan yang lain. Ya, berangkatnya ke jalan yang ini, pulangnya ke jalan yang itu. Ini diantara sunnah-sunnah berangkat sholat Id. Wa takbir, dan disunahkan juga bertakbir. Wa dzabhul hadaya wal adahi. Kemudian juga bagi yang berkurban, ya, setelah selesai sholat Id, ya, dia nyembelih hewan kurbannya. Wa tauzi'iha, dan membagi-bagikannya. Para jamaah rahimakumullah jami'an, ya, hari raya, ya, itu bagi siapa saja itu hari bahagia, hari senang-senang, ya. Cuman bedanya orang Islam dan non-Islam, kalau hari raya non-Islam, ya, kadang mereka isi dengan menghambur-hamburkan harta, kadang mereka isi dengan mabuk-mabukan, ya, dengan bermaksiat. Adapun orang Islam tidak. Orang Islam mengisi hari rayanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka senang, di samping mereka bahagia, mereka juga isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di salat, ya, kemudian berkurban, bertakbir, membagi-bagikan hewan kurban dan seterusnya. Ini orang Islam. Ya, mereka warnai hari raya mereka dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, litaqarrub ilallah wa talabi mardatihi, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keridhaannya. Taib, selesai, ya, pembahasan amalan-amalan di hari nahar. Kemudian amalan-amalan di tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Para jamaah rahimakumullah jami'an, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah ini dinamakan dengan ayyamut tasyrik. Ayyam tasyrik. Kalau tadi hari nahar, kalau hari ini hari Arafah, ya, tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Kalau kemarin hari Tarwiyah, ya, tanggal 10 hari nahar. Adapun tanggal 11, 12 dan 13 dinamakan dengan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Kenapa hari-hari ini dinamakan dengan hari tasyrik? Li'anna an-nas yasrukuna fiha luhumal adahi ay yakuddunaha wa yansurunaha fis syams. Karena pada hari-hari ini, ya, orang-orang memotong daging kurban mereka, ya, mereka potong daging kurban mereka dan mereka membentangkannya fis syams, ya, di bawah terik matahari. Hari tasyrik merupakan hari-hari yang sangat mulia. Yang pertama, annaha min ayyamil ibadati wadz-dzikri was-syukri. Hari tasyrik merupakan hari-hari ibadah, zikir dan syukur. Hari tasyrik merupakan hari-hari ibadah, zikir dan syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang berbilang. Qala Al-Bukhari an Ibni Abbas al-ayyam al-ma'dudat ayyamut tasyrik. Kata Imam Bukhari, Ibnu Abbas menerangkan bahwasanya ayyamul ma'dudat di sini maksudnya ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Jadi wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, yakni berzikirlah kepada Allah pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik, hari-hari zikir.
Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, ayyamu mina salasah. Hari-hari tasyrik ini juga hari-hari Mina. Ya. Pada hari-hari tasyrik jamaah haji menetap di Mina. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wasyurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan zikir kepada Allah. Perhatikan para jamaah rahimakumullah jami'an, tanggal 10 Dzulhijjah tidak boleh puasa. Tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah juga enggak boleh puasa. Ini ayyam aklin wasyurbin, hari makan dan minum. Enggak boleh puasa hari tasyrik. Qala Ibnu Rajab, fa ayyamu tasyrik yajtami'u fiha lil mu'minin na'imu abdanihim bil akli wasyurbi wa na'imu qulubihim bidzikri. Kata Ibnu Rajab, hari-hari tasyrik, ya, pada hari itu terkumpul pada orang-orang mukmin kenikmatan badan, nikmat jasmani, dan kenikmatan hati, nikmat rohani. Kenikmatan jasmani apa? Kita disuruh makan dan minum pada hari-hari itu. Kenikmatan rohani apa? Kita disuruh zikir dan bersyukur. Kenapa kita nggak boleh puasa di hari tasyrik? Kata para ulama, ya, kita tidak boleh puasa pada hari tasyrik. Kita harus makan dan minum supaya kita kuat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita kuat, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak suruh makan, suruh minum supaya apa? Supaya kuat berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak zikir. Perbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Para jamaah rahimakumullah jami'an, ya, pada hari ini, hari Arafah, orang-orang yang tidak melaksanakan haji disunahkan untuk puasa. Adapun orang-orang yang haji nggak boleh puasa. Orang yang haji, yang wukuf di Arafah, hari ini hari Arafah, nggak boleh puasa. Mereka harus makan dan minum. Apa hikmahnya? Hikmahnya sama seperti supaya mereka kuat berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Arafah, ya, ini doa hamba-hamba Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, perbanyak zikir. Ya, jadi ini tujuan makan dan minum. Ingat para jamaah, tujuan makan dan minum itu bukan apa? Bukan hanya untuk hidup. Ya, tujuan makan dan minum itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir. Ya, antum yang kerja siang dan malam, ya, ngecat gedung-gedung tinggi, ya, atau apa namanya, nge-Grab, Gojek, ya, itu tujuannya supaya antum bisa beribadah. Ya, saya kerja supaya saya bisa beli makan, beli minum, supaya saya kuat beribadah kepada Allah. Itu tujuan utamanya ibadah. Kerja itu bukan tujuan utama, itu hanya perantara saja. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Tujuan hidup kita adalah ibadah. Adapun makan dan minum itu hanya sarana supaya kita kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, salah, keliru kalau ada orang yang malah apa namanya, ninggalin ibadah kemudian apa, nyari duit. Gara-gara nyari duit dia tidak sholat, ya, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis waktunya. Masya Allah, ya, cepat sekali. Tanda-tanda kiamat ini, ya.
Tapi kita cukupkan ya sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.